Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, para pemerhati pengadaan di seluruh Indonesia, pengadaan barang jasa, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, atau BUMN, BULD, BLU, ya. Rekan-rekan semua, pada video kali ini izinkan saya mengulas, ya, izinkan saya mengulas salah satu surat yang menurut saya penting, ya, yang saya sangat percaya rekan-rekan sudah punya, tapi kalau misalkan rekan-rekan belum punya, tidak masalah ya. Kalau rekan-rekan belum punya, maka kita akan share Anda bisa tinggal download di Google Drive pada deskripsi video. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B5041 garing Menko garing Marves garing PED .05.00 garing Remayu 10 garing 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang perihalnya panduan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Semoga ulasan ini membantu kita semua, Bapak Ibu, bagaimana memasukkan mencatat ya penggunaan produk dalam negeri ini ke dalam aplikasi yang sudah disiapkan sepanjang saya tahu adalah Simas BPKP ya. Dari BPKP meminta informasi. Nah, ini Bapak Ibu, semoga panduan dari Surat Menteri Kemenko Marves ini bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya, ya, juga termasuk untuk diri saya. Jadi seperti ini suratnya, Bapak Ibu, dan saya percaya Anda banyak sudah terima surat ini, dan surat ini ditujukan kepada seluruh ya, menteri, kepala lembaga, sekretaris, jaksa agung, panglima, seluruh semuanya, Bapak Ibu. Ya, disebutkan. Nah, ini ya, rekan-rekan, ini adalah panduan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Sejujurnya juga ini beberapa orang bertanya kalau pemerintah daerah bagaimana Pak tidak disebutkan, bagaimana setidak-tidaknya ini jadi referensi Anda di pemerintah daerah ya. Setidak-tidaknya kan begitu ya, menjadi referensi Anda. Dan mestinya karena ini ditujukan ke menteri, ini juga didisposisikan dari Mendagri ke Pemda mestinya ya. Cuma saya tidak tahu disposisi suratnya seperti bagaimana. Karena ini adalah surat Bapak Ibu. Dan surat ini memberikan panduan ya bagaimana mencatat ya, mencatat dalam rangka prioritas penggunaan produk dalam negeri ya. Saya tidak semua akan ulas, tapi ke inti suratnya saja Bapak Ibu. Ya, dalam panduan ini diatur mengenai panduan ketika melakukan pencatatan atas belanja barang, belanja jasa yang termasuk dalam kategori belanja produk yang memiliki TKDN, PDN, dan atau produk impor. Ketentuannya, nah ini Bapak Ibu, ya. Nanti pada video selanjutnya, video yang di luar ini, saya akan share sebuah karya saya terbaru, Bapak Ibu, sebuah formulir yang sebenarnya sudah pernah di-share sebelumnya, cuma diupdate, disesuaikan dengan eh, setelah berkoordinasi dengan rekan-rekan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, khususnya dengan Bu Iin ya, Bu Indrani, terima kasih Bu Indrani kalau mendengar video saya ya, sudah banyak membantu menyempurnakan formulir analisis pasar dan prioritas PDN TKDN sehingga memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menuangkan ke dalam sebuah dokumen. Kalau instrumen kerja sudah ada, otomatis nanti kalau mau dibikin aplikasi juga tinggal mudah gitu ya membuat aplikasinya. Kalau memang dibikin aplikasi. Tapi yang penting adalah mau dokumen fisik, mau dokumen menggunakan digital aplikasi. Yang penting pada saat BPKP minta datanya, pada saat BPK minta datanya, kita sudah bisa memberikan informasi yang layak, yang sesuai dengan ketentuan. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau apa namanya, kalau dibuat secara umum itu seperti ini nih. Sebentar ya. Kalau dibuat secara umum itu seperti ini. Sebentar. Nah,
Ini saya bikin yang namanya identifikasi karakteristik belanja barang jasa ya, diisi. Nanti Anda tinggal isi nomor yang nomor yang relevan dengan paket pengadaan yang akan Anda belanja modal atau belanja jasakan. Yang relevan. Di mana pengelompokannya di dalam surat Menko Marves ini ada 5 kelompok, yaitu kelompok belanja barang, kelompok belanja jasa, kelompok pekerjaan konstruksi, kelompok belanja paket gabungan barang jasa non-konstruksi, dan belanja pengadaan lahan. Ini pengelompokannya seperti itu. Surat ini sangat membantu ya. Belanja barang di sini dikelompokkan lagi dari A sampai J, yaitu produk industri. Mayoritas mestinya di sini ya, produk-produk industri, produk hasil peternakan, produk hasil pertanian, produk hasil pertambangan, produk hasil kelautan dan perikanan, produk hasil perkebunan, produk hasil hutan, produk makanan dan minuman. Kemudian huruf I ini kalau ragu-ragu masuk yang mana A sampai H. Kemudian huruf J ini adalah kalau gabungan barang dari A sampai H, gabungan beberapa barang. Itu masuk huruf J. Jadi kalau pengadaannya ada beberapa barang, papa maketannya masuk huruf 1J. Seperti itu. Oke, kalau yang belanja jasa ini diklasifikasikan ada honor dan jasa profesi, kemudian MICE ya, MICE ya, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Ya sudah, pokoknya golongannya inilah. Kemudian perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, jasa konsultansi, jasa IO, sewa, langganan daya dan jasa lainnya apapun masuk sini. Ya. Kemudian klasifikasi ketiga adalah pekerjaan konstruksi. Keempat ini adalah belanja paket gabungan barang jasa. Lima adalah belanja pengadaan barang pengadaan lahan. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Nah, ini di sini sudah diberikan informasinya. Yang pasti kita harus bedakan menjadi 3 prioritas, yaitu TKDN atau PDN atau impor. Ya. Prioritas pertama adalah TKDN, prioritas kedua adalah PDN, ya, barang yang sebenarnya ber-TKDN tapi atas satu lain hal belum ada informasinya gitu ya. Kemudian makanya dibuat prioritas berarti PDN gitu ya. Gitu. Kalau yang kemudian yang terakhir impor, ya, boleh impor, boleh gitu ya, boleh impor. Yang penting ini urut-urutannya. Kalau produk industri ini kebanyakan kita, maka di, kalau produk industri, kalau kebutuhannya itu bisa dibuktikan dengan eh, kepemilikan sertifikat TKDN yang tercantum dalam web Kemenperin, maka ini menggunakan prioritas TKDN. PDN, gunakan prioritas PDN jika produknya itu tercantum atau ada surat pernyataan dari penyedia bahwa memang ini adalah PDN, bahwa produk itu dibuat di dalam negeri. Ya, nah di surat ini sudah dibikin contoh suratnya seperti ini bentuknya. Ya, contoh suratnya seperti ini. Surat keterangan produk dalam negeri, ya, dari dinas. Ya, seperti ini ya. Ya, bahwa yang bertanda di bawah ini bla 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 dengan ini menerangkan bahwa produk bla 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 benar merupakan produk dalam negeri. Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagai tanda bukti dan seterusnya. Jadi ini dari dinas. Seperti itu tuh ya. Apa namanya? Kalau kalau ya, ini ya produk untuk produk industri kalau eh, ini untuk eh, mengantisipasi manakala ada barang kebutuhan kita yang kita sangat yakini itu merupakan produknya diproduksi di Indonesia tapi tidak ada informasi TKDN-nya. Nah, masuklah ke prioritas nomor PDN ini. Contohnya kertas saja, kertas yang biasa kita beli tidak semua ada informasi sertifikat TKDN-nya. Makanya di sini atau. Jadi kalau misalnya kita beli kertas, terus kita ragu, waduh ini TKD-nya tidak ada, ya sudah menggunakan surat pernyataan ini saja. Jadi status dia adalah PDN, gitu. Ya, karena tidak ada informasi TKDN-nya. Jadi ini semoga menjawab banyak pertanyaan bagaimana kalau barang-barang yang kita butuhkan itu ya sudah yakin lah itu ada di Indonesia pabriknya gitu ya. Ya, tapi TKDN-nya tidak ada lah. Itu sangat banyak produk seperti itu. Maka
Masuklah kalau itu produk industri maka masuk ke prioritas PDN ya. Syukur-syukur kalau ada itu ya. Gitu. Kemudian prioritas paling buncit adalah impor, yaitu produk yang tidak termasuk dalam kategori TKDN maupun PDN. Ya sudah, itu ya. Itu. Di website Kemenperin tidak ada informasi sertifikat bersarannya, kemudian juga tidak ada surat pernyataan, gitu ya. Ya sudah itu berarti masuk impor kebutuhan kita. Kemudian kedua, kelompok kedua produk hasil peternakan. Disebut kalau hasil peternakan itu di sini tidak ada pencatatan TKDN. Kan tidak mungkin Pak hasil peternakan ada TKDN-nya ya. Jadi cukup dengan dibuktikan dengan surat keterangan yang berasal dari dinas yang membidangi peternakan yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri. Jadi pakai surat yang ini tadi ya dari dinas yang tadi. Kalau yang pertama tadi itu bukan dari dinas, dari penyedia. Ya, surat keterangan produk dalam negeri dari penyedia. Beda tulisan ya. Jadi tidak tinggal Anda tinggal ganti kata-kata itu aja. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ada pokoknya ada surat keterangan dari dinas bahwa yang dinas peternakan ya bahwa itu memang diproduksi. Dikatakan impor jika produk-produk yang tidak memenuhi kriteria huruf A, gitu ya. Misalkan sapi impor, misalkan ya sudah berarti masuk yang sini. Ya tergantung dari kebutuhannya. Klasifikasi ketiga, produk hasil pertanian. Itu tidak ada TKDN-nya ya, produk hasil pertanian. Cukup keterangan dari dinas, sama kayak peternakan tadi, dari dinas pertanian. Ya, kalau memang produk pertanian itu impor, ya berarti kebutuhannya adalah produk impor, ya sudah masukkan ke kolom prioritas impor. Seperti itu. Ya, saya tidak mengomentari ini PDN atau impor ya. Ya, saya menunjukkan surat ini bahwa semua boleh gitu. Semua boleh tergantung kebutuhan kita, kebutuhan gitu ya. Tuh. Kemudian klasifikasi keempat adalah produk hasil pertambangan. Juga tidak ada TKDN-nya. Yang ada adalah PDN. Ya, PDN di mana dilengkapi dengan surat keterangan dari penyedia. Ini diperhatikan kata-kata darinya ya, bukan dari dinas, dari pemerintah, tapi dari penyedia bahwa itu adalah produknya tersebut dari dalam negeri pertambangannya, bukan pertambangan luar negeri. Kalau luar negeri berarti impor, masuk kelompok impor kebutuhannya itu. Kemudian kelompok kelima adalah produk hasil kelautan dan perikanan. Ya, disebut itu juga hasil kelautan dan perikanan tidak ada informasi TKDN-nya ya. Bapak Ibu tidak mungkin ya. Yang ada adalah prioritas PDN dan impor. Ya. Kalau disebut PDN itu harus dilengkapi dengan surat keterangan ya yang berasal dari dinas. Yang Dinas Kelautan dan Perikanan. Itu ya, bahwa produk itu adalah produk kelautan dan perikanan dari dalam negeri, bukan hasil laut dari negara sebelah atau dari luar negeri, gitu ya. Kalau misalkan kebutuhan kita itu ternyata hasil kelautan dari luar negeri, ya berarti masuk ke impor. Sekali lagi tergantung kebutuhan. Itu ya pencatatannya adalah masuk kelompok PDN dan impor. Jadi seperti itu. Produk hasil perkebunan juga mirip sama ya ada keterangan dari Dinas Perkebunan itu ya bahwa itu memang produk tersebut dari perkebunan dalam negeri. Kalau ternyata bukan perkebunan dalam negeri alias impor ya sudah berarti kebutuhannya dituangkan dalam ini produk yang tidak memenuhi kriteria dari impor sebagai barang perkebunan impor itu ya tidak ada tadi tidak memerlukan sertifikat TKDN. Jadi kita ulangi lagi yang mulai nomor 2 hasil peternakan, hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil kelautan dan perikanan, hasil perkebunan, ya juga ini termasuk nomor 7 hasil hutan. Itu prioritasnya adalah prioritas pertamanya bukan informasi besaran TKDN, tapi status PDN saja itu pun dibuktikan dengan surat keterangan. Nah, khusus hasil hutan, surat keterangannya ini sedikit berbeda, ya, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan atau SKSHH, surat keterangan sahnya hasil hutan.
ya, yang berhasil dari hutan negara yang diterbitkan melalui SU S SIPUHH online, ya, SIPUHH online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ini ya, surat keterangan asal usul untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak sesuai dengan ketentuan. Ini ya, dua jenis hasil hutan ini ada perlakuan khusus, pembuktian bahwa dia itu adalah PDN. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan ini, maka dianggap statusnya adalah hasil hutan impor. Berarti ya, seperti itu. Tidak memenuhi kriteria di atas berarti termasuk impor. Jadi, jadi kalau produk hutan jangan tanya besaran sertifikat TKDN ya. Jadi yang ada adalah PDN atau impor. Sekali lagi surat ini saya tekankan lagi surat ini mengklasifikasikan karakteristik barang jasa yang masing-masing diidentifikasi prioritas TKDN, PDN, impor. Nah, mulai nomor 2 sampai dengan nomor 7 itu perlakuannya sama. Juga nomor 8 juga. Produk makanan dan minuman. Produk makanan dan minuman jangan bertanya sertifikat TKDN, tidak ada. Ya, yang bukan produk industri maksudnya ya. Kalau produk industri berlaku yang nomor 1 tadi. Ya, tapi kalau yang bukan produk industri, maka tidak ada sertifikat TKDN. Jadi ini adalah produk makanan dan minuman selain produk industri. Contohnya apa? Produk catering, produk kuliner, produk kudapan. Itu kan bukan produk industri. Jangan nanya sertifikat TKDN. Nanti jangan-jangan beli kuliner apa namanya sate ayam peletok Pondok Indah. Nah, nyananya TKDN, jangan ya. Jadi priori, pencatatannya adalah hanya PDN dan impor sama kayak nomor 2 sampai nomor 7 tadi. PDN dan impor. PDN bila makanan dan minuman dibuat dan disediakan oleh penyedia dari dalam negeri, impor jika ternyata bukan, jadi penyediaannya dari Korea, misalkan ya lain ya kan kulinernya. Ya jangan pula ya kalau acara-acara kita ya di tempat kita ya sudah produk-produknya adalah produk-produk yang dibuat berlokasi di dalam negeri ya kuliner kekudapan termasuk misalkan full board meeting ya ya kan ikut hotel makanannya ikut hotel sudah pasti hotelnya kan sudah kita ada di tempat itu juga ya dan itu bukan produk industri gitu. Nah, jadi ya cara mengidentifikasinya supaya jelas pencatatannya statusnya bukan TKDN tapi PDN statusnya PDN gitu ya. Pak sekarang kan harus semua TKDN semua TKDN iya benar ya kita berbicara pencatatan bahwa tidak semua klasifikasi belanja barang belanja jasa itu dicatat dengan nilai TKDN. Sekali lagi tidak semua belanja barang belanja jasa itu dicatatnya dengan nilai suatu prosentase TKDN. Dari semua nomor 22 sampai nomor 8 tadi kan tidak berbicara sertifikat TKDN, tapi dia berstatus PDN, ya, seperti itu, ya. Kita berbicara realita ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita apa namanya? Kita menindaklanjuti satu kebijakan itu asal lebay gitu. Semua TKDN bukan, ya. PDN-nya itu loh yang penting Bapak Ibu, produk dalam negeri. Bahwa ada klasifikasi belanja barang belanja jasa yang memang pencatatannya tidak menggunakan nilai TKDN, tapi pencatatannya menggunakan kebijakan bahwa dia adalah PDN. Yang dibuktikan dengan apa? Ya dengan surat keterangan kayak tadi itu, ya seperti itu. Malah ya kalau yang hasil hutan malah lebih detail lagi dengan surat yang khusus tadi itu ya. Itu. Kemudian nomor 9, nah ini agak berbeda. Nomor 9 itu adalah kalau kita ragu itu masuk kelompok yang mana dari semua tadi itu. Jadi produk industri entah ini benar produk industri atau enggak gitu. Kalau kita ragu gitu, maka ini baru kita berbicara TKDN, PDN dan impor. Pilihlah TKDN prioritasnya apabila barang tersebut itu punya sertifikat yang tercantum di website Kemenperin tkdn.kemenperin ya gitu. Kalau termasuk dalam kelompok-kelompok yang di 1 sampai 8 tadi loh ya, ya itu adalah eh, masuk ke masukan ke TKDN jika memang ada di
portal TKDN dan Kementerian. Semestinya sih semua masuk ya, terutama di kelompok nomor satu, produk industri. Kan produk industri tidak dibatasi sektor apa. Industri apapun, selama dia produk industri, maka masuk nomor satu. Seharusnya semua masuk. Saya juga bingung sebenarnya ini 9 untuk yang mana. Barangkali ini keterbatasan ilmu saya ya, Bapak Ibu. Tapi memang sama surat dari Menko Marves ini sudah dijaganin. Manakala tidak termasuk klasifikasi belanja barang, belanja jasa yang 1 sampai 8 tadi, ya masuklah sini. Disebut masukkan nilai TKDN jika memang ada nilai sertifikatnya ya seperti itu nilainya ya begitu di dalam website TKDN itu Anda jangan berpikir ada sertifikatnya Bapak Ibu ya website tkdn.kemenperin itu menyajikan nilai TKDN yang sah bisa dipertanggungjawabkan oleh negara tidak berbicara sertifikat itu ya tergantung dari pemilik produsennya mau nggak menunjukkan dan tidak perlu ditunjukkan Bapak Ibu. Yang penting adalah dia tertera di dalam website Kemenperin. Itu sudah sah. Gitu. Manakala ternyata produk itu eh, ternyata nggak ada informasi TKDN-nya, Pak. Berarti dia masuk prioritas PD, masuk pencatatan sebagai PDN. Ya, jadi bilang tersebut itu nggak punya sertifikat TKDN, ya. Tapi sekali lagi sama tetap surat keterangan dari dinas terkait, gitu ya. Itu. Jadi dicatatnya sebagai PDN, ya, seperti itu. Jadi tidak dicatat sebagai TKDN, tapi sebagai PDN, gitu ya. Kalau ternyata dua-duanya tidak masuk, berarti dicatat sebagai barang impor, gitu ya, dicatat sebagai barang impor. Ya, gitu ya. Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10 ini akan menjadi bagian yang cukup akan banyak digunakan, ya. Cukup akan banyak digunakan. Karena pemaketan-pemaketan itu manakala pemakaian itu merupakan gabungan dari beberapa barang. Nah, pakai nomor 10 ini kebijakannya. Gunakanlah catatan TKDN apabila seluruh atau lebih dari 50% dari nilai produk gabungan barang tadi itu punya informasi TKDN-nya di website Kemenperin. Lebih dari 50% dari nilai paket itu ada informasi TKDN-nya, maka pencatatannya menggunakan pencatatan TKDN ya atas barang kebutuhan. Akan tetapi kalau barang kebutuhan beberapa barang kebutuhan kita tadi nilai seluruh ya itu nggak sampai 50%, maka dicatat sebagai PDN ya sebagai nilai produk pada gabungan barang yang merupakan PDN dan atau yang memiliki TKDN di luar kondisi produk yang memiliki TKDN pada huruf A. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau gabungan barang-barang tadi di total-total itu ternyata yang punya sertifikat TKD itu nggak sampai 50% gitu ya dari nilai paketnya itu tadi, maka dia dicatatnya sebagai PDN, bukan TKDN. Gitu. Dicatatnya sebagai PDN, bukan TKDN, karena nggak sampai 50% yang bersertifikat. Ya, gitu loh memang realitanya tidak semua barang kebutuhan kita itu bersertifikat sehingga untuk memudahkan gunanya inilah surat dari Menko Marves ini gitu ya. Gitu. Nah, dicatat sebagai impor apabila seluruh atau minimal 50% dari nilai produk pada gabung merupakan produk impor. Jadi kalau 50% lebih beberapa barang dalam satu paket tadi itu merupakan produk impor, maka dicatatnya sebagai impor. Walaupun ada mungkin 20%, 30% dari nilai paket itu merupakan barang PDN atau TKDN, tapi tetap itu dicatat sebagai impor. Jadi kita berbicara paket pengadaan loh ya, kita bicara paket pengadaan. Oke. Kemudian belanja jasa. Belanja jasa bagaimana mencatatnya? Belanja jasa. Belanja jasa ada honor dan jasa profesi. Nah, kalau belanja jasa itu tidak ada pencatatan TKDN. Mayoritas Anda lihat ya, belanja 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak ada pencatatan TKDN semua belanja jasa. Pencatatannya adalah kalau tidak dicatat sebagai PDN, ya dicatat sebagai impor.
dicatat sebagai PDN bila seluruh atau lebih dari 50% honor dan atau jasa profesi dari seluruh total dibayarkan kepada WNI. Ya, jadi kalau penerima honornya, honor dan jasa profesi itu eh, besarannya adalah WNI, maka dia dicatat sebagai PDN. Tapi kalau lebih dari 50% penerima honor dan jasa profesi tadi adalah warga negara asing, maka dicatatnya sebagai impor. Itu ya, ini kalau honor dan jasa profesi. Sekarang kalau paket meeting bagaimana? Paket meeting, insentif, convention, exhibition. Nah, dicatat sebagai PDN apabila diselenggarakan di wilayah NKRI. Pokoknya kalau ngadain paket meetingnya di Indonesia itu berstatus dia pencatatannya adalah PDN. Itu ya, PDN. PDN tidak mengenal persentase ya, yang mengenal persentase adalah TKDN. Kita mencatat sebagai PDN. Tapi kalau penyelenggaranya di luar NKRI berarti impor. Itu kalau paket meeting. Sekarang nggak perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini ada pemecahan lagi ya. Kalau tiket, tiket bila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan lokasinya di Indonesia. Contoh, kalau beli di Traveloka, beli di tiket.com, ya, beli di Pegi-Pegi gitu ya. Itu kan jelas adalah perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan hukum Indonesia dan lokasinya di Indonesia, maka dia dicatat sebagai PDN. Kalau perusahaan perusahaan penyedia transportasinya itu bukan perusahaan Indonesia, maka dicatatnya sebagai impor. Memang bisa, memang ada Pak, kan mestinya kita pakai perusahaan penyedia transportasi dari NKRI lah. Kalau teman-teman kita di Kemenlu, rekan-rekan, belum tentu ya. Mereka bisa jadi pakai penyedia transportasi dari negara di mana mereka di sana bisa jadi seperti itu, maka dicatatnya sebagai impor. Tapi kalau teman-teman Kemenlu menggunakan Traveloka juga boleh, bisa aja. Ini tergantung kebutuhan dan itu silahkan ya, itu adalah kebijakan Anda sendiri. Itu kalau tiket. Nah, kalau selain tiket, seluruhnya dikategorikan sebagai PDN. Jadi kalau perjalanan dinas dalam negeri, ya itu dinas sebagai PDN. Ya. Nah, kalau perjalanan dinas luar negeri, nah sama kayak tadi. Kalau penyedia jasa dari Indonesia PDN, kalau luar maka impor. Tuh, ya, seperti itu. Bagaimana kalau perjalanan dinas luar negeri yang modelnya tidak menggunakan tiketing, tapi lamsam modelnya? Maka seluruhnya dikategorikan sebagai produk impor. Jadi kalau lamsam dicatatnya sebagai impor, ya kalau sebenarnya dinas luar negeri. Nah, bagaimana kalau jasa konsultansi? Kalau jasa konsultasi juga tidak ada pencatatan TKDN. Pencatatannya hanya antara PDN atau impor. PDN kalau tenaga ahli jasa konsultasinya itu ya tarifnya itu 50% lebih itu adalah WNI warga negara Indonesia. Nah, tapi kalau WNA warga negara asing maka impor, tuh ya, kalau jasa konsultan sama kayak di atas tadi ya, tidak berbeda. Kalau jasa IO bagaimana? Nah, ini kelompok keenam jasa IO. Jasa IO itu apabila di dicatat sebagai PDN apabila dikerjakan oleh perusahaan Indonesia, gitu aja gampangannya ya, ke jasa IO. Tapi kalau jasa IO-nya itu bukan perusahaan Indonesia, maka dicatatnya sebagai impor, tuh ya. Tuh. Sewa, bagaimana? Sama. Sewa, bila seluruh atau lebih dari 50% dari nilai produk yang disewa merupakan PDN atau produk yang punya TKDN. Jadi lihat-lihat barang yang disewa. Ya. Kalau barang yang disewa itu 50% lebihnya dia berstatus PDN, atau apalagi yang dia berstatus punya nilai TKDN, itu lebih dari 50%, maka status dia adalah dicatat sebagai PDN. Gitu ya. Misalkan sewa mobil Avanza. Nah, karena Avanza itu nilai TKD-nya cukup tinggi, gitu ya. PDN, jangan impor gitu. Sewa mobil Avanza. Jangan langsung impor, ya, seperti itu. Dikatakan impor kalau seluruh atau minimal 50% produk itu merupakan produk impor. Ya, seperti itu.
Bagaimana dengan langganan daya jasa? Langganan daya jasa seperti bayar listrik, bayar air, bayar pos, bayar giro, kayak gitu-gitulah. Ya, langganan daya jasa itu tidak ada pencatatan TKDN. Catatannya hanya PDN atau impor. Dicatat sebagai PDN bila disediakan oleh perusahaan kita sendiri. Ya jelas saja lah kalau bayaran Anda ke PLN, PDAM, pos, itu dicatat sebagai PDN. Ya, tidak ada informasi TKDN-nya ya. Tidak perlu ada. Impor jika bayarnya ternyata bukan perusahaan yang berkedudukan di NKRI. Gitu. Nah, tiga ini adalah klausul sapu jagat untuk jasa. Manakala tidak ada yang 1 sampai 9, mestinya ada di sini semua nih jasa lainnya nih ya. Ya, di- ini baru kita identifikasi kalau memang dia itu memiliki jasa lainnya itu punya sertifikat TKDN, maka dia dicatat sebagai TKDN. Tapi kalau memang tidak punya, ya, dan itu disediakan oleh perusahaan Indonesia, ya, tapi tidak ada TKDN-nya, maka dia masuk PDN saja pencatatannya. Itu. Nah, dicatat sebagai impor manakala jasa lainnya itu adalah bukan jasa lainnya itu adalah eh, tidak punya sertifikat TKDN sama sekali. Gitu. Tidak punya sertifikat TKDN, kemudian juga tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia masih PDN, gitu ya. Kalau impor itu berarti kalau jasa lainnya disediakan oleh penyedia jasa lainnya yang bukan dari Indonesia. Nah, pekerjaan konstruksi bagaimana? Kalau pekerjaan konstruksi dibuktikan tentunya dengan sertifikat TKDN di website Kemenperin, ya, komponen-komponennya, ya. Kemudian dicatat sebagai PDN manakala apabila tidak memiliki sertifikat TKDN di atas, namun konstruksi dikerjakan di dalam negeri dengan nilai proyek paling banyak 15 miliar. Jadi kalau proyek-proyek yang sampai dengan 15 miliar, ya, sampai dengan 15 miliar itu dan eh, komponen-komponen barang dan jasanya itu tidak punya TKDN, tidak sertifikat TKDN tidak apa-apa, tetap dicatat sebagai PDN, ya. Ya, sepanjang paket itu nggak sampai 15 miliar. Nah, kalau ternyata paketnya itu di atas 15 miliar, ya, dan dikerjakannya itu tidak di NKRI atau tidak termasuk kategori produk dengan TKDN angka 1 dan angka 2, maka dicatatnya sebagai proyek konstruksi impor. Gitu. Kemudian klasifikasi keempat ini adalah belanja paket gabungan barang dan jasa yang non-konstruksi. Dicatat sebagai TKDN apabila seluruh atau lebih dari 50% dari nilai gabungan barang jasa non-konstruksi tadi itu punya sertifikat TKDN. Jadi gabungan dari barang jasa tadi ternyata dihitung-hitung itu 50% lebih. Bapak Ibu, itu yang punya sertifikat TKDN, ada informasi TKDN-nya, maka dia dicatat sebagai TKDN, informasi pencatatannya sebagai TKDN. Akan tetapi kalau ternyata gabungan barang jasa itu nggak sampai 50% yang bersertifikat TKDN, total-totalnya, maka dicatat sebagai PDN. Itu. Nah, dicatat sebagai impor bila seluruh atau minimal 50% dari nilai gabungan itu merupakan produk impor. Ya, produk impor. Tuh. Jadi kalau 50% lebihnya merupakan produk impor, gabungan barang jasa, maka dicatat sebagai impor. Gitu. Ya. Produk impor itu apa? Ya, tidak memiliki tidak ada informasi TKDN, gitu ya. Tidak ada informasi TKDN, gitu ya. Itu sudah masuk produk impor. Gitu. Jadi jangan salah memahami definisi produk impor ya. Jadi kalau dia produk itu memiliki informasi TKDN, prosentase TKDN, status dia bukan produk impor, status dia adalah minimal PDN, gitu, minimal PDN. Nah, kelompok yang terakhir adalah belanja pengadaan lahan.
Dicatat sebagai PDN bila lokasinya itu lahannya di Indonesia. Dicatat sebagai impor bila lokasi lainnya di luar Indonesia. Oke ya, itu ya. Kemudian di akhir surat ini ditegaskan kembali bahwa pencatatan penggunaan produk dalam negeri itu ada sebagai penting. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Ya, jadi ini kalau Anda yang bertanya, Pak, ini Pemda kok nggak ada ditujukan? Nah, ini di suratnya ditujukan pemerintah daerah. Karena memang ini kan kementerian koordinator ya. Jadi bersuratnya ke Menteri Dalam Negeri. Itu ya. Jadi jadi tidak langsung ke pemerintah daerah gitu. Tapi pada sebenarnya ini berlaku untuk semua kan, gitu ya. Di sini disampaikan bahwa kementerian lembaga pemerintah daerah BUMN wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Ya, fokuskan kalimatnya itu harus utuh ya, Bapak Ibu ya. Dalam perencanaan seluruh instansi ya harus mengupayakan penggunaan produk dalam negeri. Ingat ya, yang ditekankan di sini adalah produk dalam negerinya ya, bukan informasi sertifikat TKDN, sertifikat, bukan intunya yang ditekankan adalah produk dalam negerinya. Ya, supaya tidak salah paham ya kita ya. Kemudian pencatatan untuk belanja berupa gabungan barang, pekerjaan konsumsi, gabungan barang jasa non konsumsi dilakukan dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada rincian barang sesuai dengan ketentuan. Ya itu ya, Bapak Ibu, dan ini adalah lampirannya surat keterangan tadi, dan juga ini adalah contoh ya, contoh. Ini di sini dicontohkan ini nilai produk adalah total nilai pemaketannya. Contoh ini adalah gabungan barang. Beli pulpen 100 biji, beli kertas A4 10 biji, beli pensil 100. Pulpen ternyata status dia di sini ada tulisannya TKDN, PDN impor. Pulpen statusnya impor. Nah, nggak masalah kan gitu. Gitu, statusnya impor misalkan begitu. Nah, tulis di sini impor. Ini kertas A4 statusnya TKDN misalnya begitu. Kan masuk TKDN. Pensil statusnya adalah PDN. Kenapa PDN? Karena belum tidak ada informasi TKDN-nya, maka dia masuk PDN. Maka ditulis di situ. Nah, ini 800, totalnya 850.000. Nah, dari daftar pengadaan tersebut terdapat akumulasi nilai produk yang memiliki TKDN dan PDN sejumlah 600.000. Ya, ini kan ya, PDN 350.000 ditambah 250.000, ya 600.000 atau 70,6% dari total nilai pengadaan. Maka seperti ini dicatatnya adalah sebagai apa namanya? Dicatatnya sebagai PDN. Jadi tidak dicatatnya sebagai TKDN, sebagai PDN. Loh Pak, kok tidak dicatat sebagai eh, TKDN? Ya karena kan di sini tidak semua eh, barang ini berstatus TKDN. Pulpen statusnya impor. Kertas A4 statusnya TKDN. A4 doang yang status TKDN. Pensil statusnya PDN. Maka dicatatnya sebagai PDN. Jadi ini ya, status ini yang menjadi penting dan Anda laporkan kepada Simwas BPKP ya, lengkap dengan dokumen-dokumen. Pada video selanjutnya nanti kita akan update formulir analisis pasar yang dulu sudah pernah kita bahas, kurang lebih seperti ini bocoran-bocorannya ya. Nanti formulir ini yang pernah kita bahas ini ya, itu kita akan update ya lampiran ini ya dari jadi dari identifikasi pengadaan ini ya, pemaketan-pemaketan sudah ada, nanti kita update lagi dengan data seperti ini ya, kurang lebih seperti nanti kita perhitungan ini ya sebelum masuk ke sini ya, eh, sebelum masuk ke form lampiran tiganya ya ini ya per barang. Angka-angka di sini ya, angka ini dari mana? Angka ini dihitung ya dari eh, form. Nanti kita akan bahas di next video selanjutnya. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.